A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-suhbata idza syi'ta sahla. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim fasayakfikahumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi taubatan nasuha wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kemudahan di dalam hidup. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini dalam kondisi sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Kemudian banyak para asatidz kita yang sudah tua-tua ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru adalah Ustadz Baijuri Rashid MAG, dan beliau juga termasuk ulama senior di Lampung yang kalau tidak salah hari Jumat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para ustadz, para ulama yang sudah mendahului kita, semoga beliau husnul khatimah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki hari ke-10. Fase pertama di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah dari 10 hari yang kita laksanakan atau 9 hari yang sudah kita lalui sudah banyak perubahan-perubahan pada diri kita, terutama dalam semangat beribadah, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan,
Satu buah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidaklah seorang meninggal dunia kecuali mereka akan menyesal. Tidaklah setiap orang yang meninggal dunia melainkan mereka merasakan penyesalan dalam diri mereka. Wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menyebabkan mereka itu ketika meninggal dunia merasa menyesal ya Rasul? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada. Ketika orang yang meninggal ini adalah orang yang muhsin, orang yang taat ibadahnya, orang yang hari-harinya dihiasi dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan, tingkatan muhsin ini di atas muslim dan mukmin. Artinya orang muhsin ini nggak perlu disuruh lagi untuk beramal soleh. Melakukan amal ibadahnya itu sudah kesadaran, bahkan kebutuhan. Jadi kalau dia tidak melakukan amal ibadah, ada rasa yang hilang pada diri. Nah, orang seperti ini saja, kata Nabi, merasakan penyesalan dalam dirinya. Kenapa menyesal? In kana muhsinan alla yakuna zdada. Kenapa semasa hidupnya di dunia dia tidak tambah kuantitas dan kualitas dalam ibadahnya? Wa in kana musian, kalau orang ini adalah orang yang musi, orang yang berbuat dosa, tentu orang ini akan merasakan penyesalan dalam dirinya. Tapi penyesalan itu berlipat-lipat manakala sepanjang hidupnya dia tidak berusaha atau belum mengusahakan dirinya untuk menjauhkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah. Jadi berbuat dosa itu menyesal pasti. Berbuat maksiat itu pasti menyesal. Tapi penyesalan itu menjadi berlipat ganda karena tidak ada usaha dalam dirinya untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah memberikan perumpamaan. Kalau ibu-ibu pernah ke laut atau ke pantai, kira-kira yang mau dicari itu apa, Bu? Ibu pernah ke pantai, Bu? Ada yang belum pernah? Ya, di Teluk ini dekat dengan laut, pantai ya. Pasti sudah pernah ke pantai atau ke laut. Kira-kira waktu ibu pergi ke pantai atau ke laut, apa yang dicari, Ibu? Yang ibu-ibu apa yang dicari, Ibu? Hah? Kalau yang tua-tua biasanya terapi. Ya, biasanya pada subuh atau sebelum subuh sudah berangkat untuk terapi, ya. Dan itu bagus untuk kesehatan. Kalau yang bapak-bapak kemana, Pak? Kalau ke laut tuh ngapain, Pak? Mancing. Bukan mancing keributan ya. Ya, mancing ya. Ada tujuan lain, Pak? Cuci mata kali ya. Cuci mata. Matanya dicuci ya. Ya. Ada yang pergi ke pantai itu cuma mau lihat pohon kelapa. Padahal samping rumahnya ada pohon kelapa. Tapi rasanya beda, Ustaz. Lihat pohon kelapa di samping rumah dengan di samping atau di pinggir pantai atau laut. Ada yang pergi ke pantai itu mau curhat. Dia telepon kawannya, yuk kita janjian ke pantai. Motoran berdua, ya, sampai di pantai, jalan sepanjang pantai itu cuma mau curhat, entah keluarganya, entah perdagangannya atau apapun. Dan itu nggak kerasa capek, ya, tidak terasa lelah. Kenapa? Semua unek-uneknya itu udah keluar. Ada yang pergi ke sana cuma mau selfie, ya. Ada yang buat TikTok dan lain sebagainya, ya. Ada yang pergi ke pantai itu cuma mau masukin setengah kakinya. Ada juga yang nggak puas, dia mau berenang. Ada yang lebih nggak puas lagi kalau berenangnya di atas nggak enak.
airnya masuk ke dalamnya. Ada snorkeling ya. Jadi melihat pemandangan alam bawah laut ternyata lebih indah. Dan masih banyak mungkin alasan-alasan kenapa Bapak Ibu pergi ke pantai tadi, ke laut tadi. Ada juga yang satu komplek cuman mau bancakan. Janjian yang satu buat lauknya, yang satu sayurnya, yang satu nasinya. Kumpul, kemudian gelar tikar, makan sama-sama, ya senang sama-sama, sudah selesai itu pulang. Jauh-jauh dari Waikanan ya. Mau bancakan, gelar tikar, ngobrol sebentar pulang. Sudah makan pulang, SMP. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi ke pantai satu tempat dengan tujuan yang tadi berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya, ketika tujuan yang sudah kita capai atau keinginan yang kita harapkan itu sudah dikabulkan atau tercapai, bagaimana rasanya, Bu? Ibu tadi pergi ke pantai ngapain, Bu? Mandi, ya. Setelah mandi apa rasanya, Bu? Segar. Bagaimana perasaannya? Senang, puas. Yang bapak-bapak tadi mancing. Setelah mancing, gimana rasanya? Tergantung, Ustaz. Kalau nggak dapat ikan, biasanya dumel gitu ya. Tapi kalau dapat, senang gitu ya. Puas gitu. Yang tadi cuci mata gimana, Pak? Senang benar, Pak. Ya. Atau yang pergi ke pantai cuma mau lihat pohon kelapa, udah senangnya luar biasa. Nyebrang pulau, tambah senang. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sisi manapun kita masuk ke pantai dengan tujuan tadi yang berbeda-beda. Setelah tercapai tujuan itu, maka kita merasakan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, kepuasan. Apa yang ingin saya sampaikan, bayangkan itu adalah Al-Quran. Bayangkan itu adalah Al-Quran. Kalau kita ibaratkan Quran itu seperti pantai tadi, seperti laut tadi, tentu ibu-ibu ya punya masuknya dari sisi mana saja. Ada yang inginnya dari surah Al-Baqarah, ada yang pinginnya dari surat An-Nas, ada yang saya lagi senang buka surat Ar-Rahman misalkan, ya, karena saya mau lihat terjemahnya. Ada yang senang bukanya surat Yasin, ya, mungkin ada fadilahnya seperti apa. Ada yang surat Al-Waqi'ah misalkan, ada surah Al-Kahfi karena khusus di hari Jumat misalkan. Banyak fadilah dan keutamaannya. Dari sisi mana saja ibu masuk Al-Quran, maka harapannya adalah kita mendapatkan kesenangan, ketenangan, kepuasan, kebahagiaan dalam hidup. Kenapa? Yang kita baca ini adalah Al-Quran. Apa yang mau kita cari dalam hidup Bapak Ibu? Yang kita cari adalah ketenangan jiwa. Saya katakan banyak orang punya harta yang banyak tapi nggak tenang jiwanya. Saya pernah kisahkan orang kaya raya, sahamnya di mana-mana, pas waktu itu krisis moneter, ya sahamnya anjlok, kemudian uangnya yang ada di bank itu nggak bisa dikeluarkan, ya, sehingga banyak masalah yang muncul. Akhirnya banyak orang gila di sana. Kenapa? Hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang. Ada orang punya jabatan yang tinggi, justru dia nggak menikmati hidup. Tapi ada orang yang pemulung, yang hari-harinya nggak jelas, mungkin secara logika kita rezekinya dari mana, dia ngumpulkan plastik-plastik, ya botol-botol, tapi semangat. Besoknya dia berangkat lagi. Hari ini 10.000 dapatnya. Besok saya harus semangat lagi, dapat 20.000. 20.000 itu sudah menjadi kepuasan buat dirinya. Tidurnya ngorok. Ciri orang ngorok itu tidurnya nikmat. Coba lihat kalau di masjid ya, atau dimanapun tidurnya sampai mendengkur,
Itu kenikmatan yang luar biasa, betul Pak? Tapi kalau masih diem, kayaknya tidurnya ada masalah itu. Ini tidurnya itu sampai mendengkur, bahkan dari duduk sampai jatuh. Itu kenikmatan yang luar biasa. Hidupnya sederhana. Ketika ditanya, bahkan untuk makan siang, sore juga belum jelas kan gitu ya. Atau mungkin kita berdagang, enggak palari. Ya, tiap pulang ditanya, pelari mah? Alun. Tapi besok berangkat juga, nggak kapok-kapok. Kenapa? Bahasanya kalau besok ada rezekinya lebih. Tiap pulang tanya, belum juga, belum. Tapi besok nggak kapok-kapok. Artinya dari sisi kebutuhan mungkin kurang, tapi ada kenikmatan, ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Dia sudah hidup bersama Allah. Bagaimana hidup bersama Allah? Ya lihat, baca Quran, lihat terjemah Quran, lalu kemudian mungkin tafsirnya Al-Quran, mungkin sebab turunnya Al-Quran. Makin banyak dia pahami, makin banyak dia baca, makin rindu, makin ingin terus digali apa yang ada dalam Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan ini yang mau kita cari dalam hidup kita. Dan ketenangan itu ada dalam Quran. Ya, ini kita mengulang-ulang kaji sebenarnya. Kalau temanya mungkin udah banyak. Saya cerita dengan seorang yang berangkat umroh, yang dulu bapaknya itu preman, disadarkan oleh anaknya yang masih kecil, yang TPA. Apa yang dia sadarkan? Mau sampai kapan bapak seperti ini? Bapaknya ini preman, centeng pasar. Jadi kalau setoran setiap hari itu orang ke beliau. Pulang itu selalu mabuk. Ya, tapi dia bawa duit banyak untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Artinya secara finansial tercukupi, lebih dari cukup. Tapi secara kejiwaan mereka nggak ngerasakan kebahagiaan itu. Bawaannya emosi, marah, ya. Kemudian keluarganya berantakan, keluarganya nggak suami dengan istri selalu ribut dan seterusnya. Tapi si anak ini tekun sekali dia baca Quran. Pergi ke masjid, pergi ke musola, ngaji dia dengan kawan-kawannya. Tiap pulang, bapaknya selalu menjumpai anaknya baca Quran. A'udzubillahi. Malam sesudah maghrib dia baca Qurannya di dalam rumah. Si bapak ini kepanasan, ya, bising, sampai-sampai mau marah dengan anaknya. Tapi entah kenapa satu hari ketika beliau pulang, dia lihat dari kejauhan anaknya sudah berangkat ke musola dengan kawan-kawannya. Kemudian biasa kan kalau sore itu di setel tilawah ya, sebelum sambil menunggu waktu azan. Dia duduk di depan rumahnya, masjidnya nggak jauh Bapak. Tapi sepanjang hidupnya dia nggak pernah menginjakkan kakinya ke rumah Allah. Satu ketika dia duduk, pulang lebih cepat, dia tidak keadaan mabuk, ya. Lalu kemudian dia dengar tuh tilawah Quran. Sayup-sayup dia dengar. Entah kenapa kok hati ini terenyuh, kayak mau nangis. Padahal dia nggak ngerti itu isi Al-Quran. Lama-lama kemudian dia bawa sarung. Ya, masih pakai celana Hawaii. Pergi ke masjid, sudah gelap. Lalu kemudian dari kejauhan dia lihat orang sedang wudu. Dia cari tempat yang gelap, yang nggak ada cahaya, ada kerannya. Dia ikutin tuh orang berwudu. Sudah berwudu lama, tunggu orang masuk ke dalam musola. Lalu kemudian dia ikut melaksanakan sholat, tapi di luar, di balik tiang. Kenapa? Gengsi. Masa preman taubat. Ya, itu lagi masa-masa jayanya beliau. Itu beliau yang cerita. Saya sholat itu Ustaz di balik dinding yang besar.
tapi sedikit-sedikit lihat gerakan. Oh, habis ini gerakannya apa? Jadi kayak anak-anak kecil belajar sholat gitu ya. Jadi pas ruku matanya ngelihat, oh habis ruku apa nih? Oh i'tidal. Terus dia lakukan. Orang salam kiri kanan dia langsung kabur pulang. Ya, begitu setiap hari. Lama-lama keingintahuannya tentang ibadah ya memuncak, akhirnya dia panggil anaknya. Nah, mau nggak kamu ajarkan bapak wudu, ajarkan bapak sholat? Senangnya luar biasa itu bapak. Sampai kemudian belajar Al-Quran dari mulai alif sampai ya, diajarkan. Siapa yang ajarkan? Anaknya. Sambil dia nangis, ya Allah, senangnya dia luar biasa ya. Tapi satu sisi dia harus meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Ya, sama seperti sahabat-sahabat ya, ketika dia mau masuk Islam kan itu beratnya luar biasa. Kenapa? Dia harus meninggalkan kemewahan, kenikmatan yang selama ini sudah dia rasakan. Quran yang membawa dirinya, Quran yang membimbingnya. Sampai ketika berangkat umroh dititipin Walkman. Walkman itu alat untuk merekam zaman dulu ya. Kemudian dia minta ajarkan ke saya bagaimana cara untuk merekam suara. Lalu kemudian saya ajarkan. Itu setiap imam sholat direkam sama dia. Setiap pulang ke hotel, mau makan atau kemanapun dia selalu bawa, dia setel, dia ulang-ulang. Dan setiap dia setel itu dia ulang-ulang ya, dia dengarkan, nangis dia. Nangisnya luar biasa. Saya tanya ketika makan, Pak Tua kenapa nangis? Kok setiap dengar bacaan Quran kok nangis? Pak Tua paham, tambah nangis dia. Apa katanya? Saya nggak paham isinya. Boro-boro mau paham alif ba ta itu baru belajar. Sama anak saya yang paling kecil. Apa kata beliau? Tapi entah kenapa ketika saya dengar ini, kok hati saya ini mau nangis terus. Pak Ibu, apa yang saya pikirkan saat itu luar biasa. Baru dengar, nggak tahu artinya, tapi hatinya tersentuh oleh ayat Allah, oleh ayat Al-Quran. Dia merasakan, kata beliau, ketika saya dengarkan lantunan ayat Allah ini, tenang jiwa saya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube non-muslim sekalipun, ya, diperdengarkan suara azan, diperdengarkan lantunan ayat Allah, senang mereka, tenang jiwanya. Kok ada bacaan-bacaan seperti ini? Bahkan setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, seorang misionaris sekalipun, bersentuhan dia dengan Al-Quran, Allah berikan hidayah kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita dari lahir sampai hari ini Muslim. Dari lahir sampai hari ini kita membaca Al-Quran. Tapi sudahkah Quran itu menjelma masuk ke dalam diri kita? Maka para sahabat itu dikatakan kami tidak berpindah dari 5 ayat ke 5 ayat lain sebelum kami praktekkan itu dalam kehidupan kami. Jadi mulailah dari sekarang Bapak Ibu kita belajar sedikit-sedikit. Mungkin surah Al-Baqarah dari awal sampai ayat 5 dibaca. Selain dibaca, dilihat terjemahnya. Selama ini kita punya targetan 30 hari minimal 1 kali khatam. Ada yang 2 kali khatam. Itu bagus luar biasa. Lanjutkan targetan itu. Tapi tambah kualitasnya. Kalau biasanya kuantitasnya yang kita tambah dari mulai 1 kali khatam, tahun depan saya harus 2 kali khatam, tahun berikutnya saya harus 3 kali khatam. Berarti kalau 2 kali khatam sehari berapa Bu? 2 juz. Sehari 2 juz. Yang 3 kali khatam berarti 3 juz. Yang mau 1 kali minimal 1
1 juz. 1 juz itu dibagi menjadi 5 kali waktu sholat misalkan ya. Berarti per harinya atau per setiap sholat itu 2 lembar. Betul Bu ya? 2 lembar. Jadi 1 kali waktu sholat sehari semalam itu 10 lembar atau 1 juz. Nah, tingkatkan dengan kualitasnya. Kualitas itu bagaimana? Yang tadinya cuma baca saja, mulai lagi ditambah dengan lihat terjemahnya. Seminim-minimnya kita tahu arti yang kita baca. Suratul Fatihah yang kita baca dalam hadis qudsi itu kan diijabah oleh Allah. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan artinya seperti itu. Jadi kalau imam itu memimpin sholat, setidaknya kita menerjemahkan itu dalam hati kita. Untuk apa? Ternyata ini bagian dari memunculkan kekhusyuan kita dalam ibadah kita. Kenapa kita nggak pernah menangis ketika baca Suratul Fatihah? Mungkin kita nggak tahu maknanya. Atau ketika kita melihat imam kok menangis tersudu-sudu, yang pasti dia ngerti artinya. Sama dengan kita Bapak Ibu, seminim-minimnya surat Fatihah yang tiap hari ketika kita sholat itu kita ucapkan. Kalau tiga rakaat berarti 3 kali. Yang 4 rakaat berarti 4 kali. Itu berulang-ulang kita baca itu. Seminim-minimnya Bapak Ibu kita tahu terjemah, sehingga kita lebih khusyuk dalam ibadah. Seorang bapak tua ini yang nggak paham saja, dia dengar ternyata Allah sentuh hatinya dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang harusnya kualitasnya itu ditambah? Maka baca Quran, lihat terjemahnya dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana agar Quran itu bisa masuk dalam diri kita? Jangan kita termasuk ke dalam kelompok Hujronul Quran. Hujronul Quran itu adalah orang yang berpaling dari Al-Quran. Apa yang ingin saya sampaikan di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan Hujronul Quran, wa kanu idza tuliya alaihimul Quran aktsarul laghat wal kalam fi ghairihi hatta la yasma'uhu fahada min hujurani. Yang dimaksud dengan berpaling dari Al-Quran itu yang pertama adalah wa kanu idza tuliya alaihim, ketika dibacakan atas mereka Al-Quranul Karim, aktsarul laghat wal kalam. Kebanyakan kita itu bercanda. Kebanyakan kita itu ngobrol. Kalau ada acara-acara resmi, ya biasanya MC bilang, mari sama-sama kita dengarkan bacaan lantunan Al-Quran oleh Ustadz ini. Ketika baca ngobrol kita. Ketika baca bercanda-bercanda kita. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ini bagian daripada Hujronul Quran. Orang yang berpaling dari Al-Quran. Hatta la yasma'uhu. Sampai suaranya itu mengalahkan indera pendengarannya. Harusnya itu wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu. Ketika dibacakan atas mereka, atau ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkan. Istima' itu bukan sekadar dengar telinganya, ya, tapi semua panca indera ini fokus. Mata melihat, telinga mendengar, ya, hati juga ikut semuanya. Jadi istima' di sini artinya fokus mendengarkan, bukan telinganya saja, tapi pikirannya kemana-mana. Apalagi sampai ngobrol dan bercanda. Maka kata beliau ini masuk bagian daripada Hujronul Quran. Yang kedua, wa tarku ilmihi wa hifdhihi aidan min hujrani. Dan meninggalkan ilmu tentangnya serta menghafalkannya juga termasuk berpaling dari Al-Quran.
kita wajib belajar hukum bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita nggak mau belajar hukumnya, ini bagian daripada orang yang berpaling dari Quran. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran, walaupun surat-surat pendek. Tapi kita nggak mau melakukan itu, ya, maka kata beliau ini bagian daripada orang yang berpaling dari Al-Quran. Kenapa? Karena manusia sejatinya punya kemampuan untuk membaca, ya, punya ilmu dan diamalkan, lalu kemudian bisa menghafalkan Al-Quran. Satu-satunya kitab yang mudah untuk dihafal itu adalah Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, Allah mudahkan Quran itu untuk dihafal. Maka nggak heran kalau banyak hari ini anak-anak yang masih kecil, ya, masuk di pondok tahfidz, maka mereka punya hafalan yang luar biasa. Ini salah satunya adik kita, ya, beliau sudah selesai 30 juz di pondok Dewan Dakwah. Nah, ini bagian Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Jadi disupportnya beliau, ya, dikasih panggungnya untuk menjadi imam di setiap sholat kita. Jadi bahagia kita punya di masjid ini punya anak penghafal Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarkul amal bihi wa imtithali awamirihi wa jinabi rawajirihi min hujurani. Kemudian meninggalkan dari beramal dengannya, yakni mematuhi perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, termasuk perbuatan berpaling dari Al-Quran. Artinya kita sudah bisa baca Quran, tahu hukumnya, kemudian kita sudah menghafalkan Quran dan kita punya kemampuan itu. Tapi kemudian nilai-nilai Quran itu nggak kita amalkan. Nilai-nilai Quran itu tidak kita amalkan. Maka ini bagian daripada orang yang berpaling daripada Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini apa yang ingin saya sampaikan, dan tentu mengingatkan saya pribadi dan kita semua, waktu Ramadan masih panjang. Waktu Ramadan masih panjang. Dimanapun kita berada, ya, kita di pasar, di toko, di rumah, ya, di masjid, di musola, atau dimanapun, maka maksimalkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran. Sesekali mungkin lihat terjemahnya dan seterusnya, sehingga kualitas, ya, ada penambahan Ramadan tahun ini. Selain daripada mungkin sedekah yang tadinya 5.000 jadi 10.000 setiap hari, atau kemudian yang tadinya hanya melaksanakan sholat sunnah tarawih, lalu kemudian ditambah dengan sunnah qiyamul Ramadan di tengah malam, sholat tahajud, ya. Lalu kemudian begitu juga dengan Al-Quran. Yang tadinya setengah halaman tambah lagi jadi 1 halaman. Yang 1 halaman tambah jadi 1 lembar. Yang 1 lembar tambah jadi 5 lembar. Jadi 10 lembar dan seterusnya. Ada penambahan secara kuantitas. Yang kedua, tambah kualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membaca Al-Quran, kemudian memahami ilmunya, ya, kemudian menghafalkan ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran, dan lebih daripada itu kita mampu mempraktekkan atau mengaplikasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan taufiknya, memberikan bimbingannya, dan semoga ibadah Ramadan tahun ini kualitasnya lebih baik daripada tahun-tahun lalu. Dan semoga ini menjadi wasilah langkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi muttaqin. Amin Allahumma amin. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.